Pada malam ini tentunya ada penceramah yang mengisi kuliah Ramadan pada malam ini, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Slamet Husain MM. Beliau dosen Al-Islam di UHAM. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah. Dan beliau secara selanjutnya yaitu sholat sunnah tarawih 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam ditambah dengan sholat sunnah witir 3 rakaat 1 salam yang diimamkan oleh Ustaz Nurul Huda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahu azim. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Furqan, sahabat saya Pak Ustadz Ajan, dan juga para jamaah sekalian, Bapak, Ibu, Saudara. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi nikmat yang sangat luar biasa, Pak ya. Apa itu nikmat yang sangat luar biasa? Sangat luar biasa itu karena kita diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Itu dua pokok. Sehingga dengan kedua nikmat ini kita dapat melaksanakan yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah madhor maupun ibadah ghairul madhor, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnahnya Allah. Tak lupa suatu salam kita berikan kepada Tuhan kita, pemimpin kita di akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara sekalian, alhamdulillah saat ini kita sedang dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah Ramadan itu bukan sekedar kita menahan dari rasa lapar dan haus dahaga saja, tetapi Allah mendidik kita. Ya, jadi Ramadan ini adalah bulan pendidikan bagi kita semua. Apa yang dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua? Yang pertama, dengan kita berpuasa, kita lagi sedang dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan yaitu amanahnya. Jadi tak kalah seorang muslim melaksanakan ibadah puasa, dia sudah melaksanakan amanah yang Allah berikan. Jadi beruntung kepada kita semua, tak kalah kita menjadi seorang muslim yang baik atau ibu sebagai muslimah yang baik melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Itu tandanya orang yang amanah. Lawan daripada amanah itu adalah khianat. Jadi kalau ada orang yang tidak berpuasa, badannya super, Pak, Ibu sekalian, badannya super, sehat walafiat, KTP Islam, boleh puasa. Nah, itu tandanya orang itu sedang tidak melaksanakan Ramadan dan sedang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita ini alhamdulillah melaksanakan ibadah Ramadan karena apa? Karena kita reda kepada Allah. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi robban, aku reda bertuhankan Allah. Artinya kita ikhlas bertuhankan Allah. Kalau kita ikhlas bertuhankan Allah, tak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan,
maka tentunya sebagai hamba Allah yang baik, hamba Allah yang taat, maka sami'na wa ata'na. Ini 2 hari ini, bahkan 3 hari ini sudah panas mentah nih. Lumayan panas nih, apalagi kalau yang kerjanya jauh. Nah. Tapi kalau dia imannya kuat, dia tetap berpuasa. Kenapa? Karena dia reda. Raditu billahi rabba. Aku reda berpuasa Allah. Karena dia reda, dia ikhlas. Sepanas apapun cuacanya, dia tetap melaksanakan ibadah Ramadan. Itulah orang yang sami'na wa ata'na. Dengar kemudian dia kerjakan. Lain kalau orang yang sami'na wa asaina. Dia dengar tapi dia tidak laksanakan. Itulah yang namanya Islam KTP. Sahur dia ikut, kadang-kadang bangunin sahur tuh, kadang-kadang bangunin sahur. Ya, orang dibangunin sahur. Pagi-pagi jam 8 dia udah nongkrong di kubur kacang hijau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang jujur saja, puasa apa enggak sebulan penuh, atau puasa cuma sehari doang, 2 hari doang. Nyambut lebarannya paling depan. Minal aidin, minal aidin, minal aidin, minal aidin. Pengurus masjidnya, ketuanya ditanya, kapan lebarannya? Ditanya kapan lebarannya? Puasa apa enggak? Tanya lebaran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Puasa apa? Orang-orang terawih dikagak terawih. Orang puasa belum makan siang. Begitu mau lebaran paling duluan. Repot yang macam ini. Nah makanya kita ajarkan kepada anak kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, keluargamu daripada siksanya api neraka. Kita ajak anak kita untuk masjid. Kita ajak anak kita untuk yaitu belajar puasa bagi yang usianya dini. Diperkenalkan Bapak Ibu, jangan sampai tidak diperkenalkan. Usia TK bangunin, dibiasakan. Kenapa? Nanti setelah dewasa itu istilahnya pemikirannya atau memorinya itu dia akan terkenang terus. Itu. Jadi jangan buat puasa sendiri, buat ke masjid sendiri, jangan. Ajak anak kita, tuntun anak kita agar apa? Agar anak kita mempunyai nilai-nilai agama fondasi dasar yang sangat kuat. Itu pertama. Kenapa? Kita melaksanakan ibadah puasa karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian apalagi yang Allah didik pada saat kita berpuasa ini? Pendidikan yang kedua yang Allah berikan kepada kita selain yaitu pendidikan menjalankan amanah, yang kedua kita oleh Allah dididik untuk berbuat jujur. Nah itu. Kenapa? Karena puasa ini adalah hamba Allah. Tadi saya sudah singgung, kalau orang yang imannya kuat, dia sami'na wa ata'na. Contohnya misalnya, begitu pas sahur, dia bersama keluarga. Oh yang udah punya keluarga, dia bersama keluarganya di puasanya. Dia sahur nih. Kemudian setelah sahur dia melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian dia beraktivitas sebagai seorang katakanlah ayah, seorang bapak pasti dia mencari rezeki. Pun begitu juga si anak kalau yang sudah akhir balik, dia sahur ikut sahur, kemudian ikut melaksanakan ibadah sholat subuh. Begitu sampai waktunya azan subuh, terus dipertahankan. Ini kagak, mohon maaf. Kalau di sini insya Allah kagak ada, ya. Sahur ikut sahur, sholat subuh ikut sholat subuh. Begitu pas berangkat kerja, kantor atau rumah jauh ini, bini itu nggak lihat
tetangga ngelihat, teman ngelihat, sebelah kantor itu ada warteg. Dia mampir lah. Begitu pas mampir, dia batalin puasanya. Begitu pas pulang sore, tanya bininya, "Bang, masih puasa bang?" "Alhamdulillah masih puasa, masih seger." Padahal dia sudah tidak berpuasa. Boleh saja bohongin istrinya di rumah, tapi Allah nggak bisa dibohongin. Sama anak kita misalnya, dia ikut sahur, sahur ikut, sholat masjid Al-Quran, masjid Al-Quran ikut. Begitu pas pulang sekolah, mampir ke warteg Bahari, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu pas ditanya pulang sama rumah sama orang tuanya, "Masih puasa?" "Oh, masih dong Pak, masih dong, masih puasa seger." "Oh, berarti masih puasa?" "Masih." "Belum batal?" Belum batal. Padahal dia sudah batal, sudah makan dan minum di warteg, walaupun orang tuanya tidak tahu. Ya, kalau warteg itu sekarang ini kan kalau siang hari ya. Nah, itu ditutup pakai lampu. Ya, tinggal apa yang nganterin kelihatan kakinya doangan. Nah, ya. Nah, kita tentu sebagai seorang muslim yang baik tidak seperti itu. Harus mempunyai nilai istiqomah, nilai konsisten terhadap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, Allah didik kita untuk menjadi orang yang selalu berbagi, bukan orang yang pelit. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, ada orang, mohon maaf, yang umrohnya setahun bisa 3 kali. Ada nggak? Banyak. Punya duit. Ada yang 4 kali umrohnya. Tapi sayang disayang, ya, tetangganya sebelah, katakanlah orang kurang mampu atau ponakan yang kurang mampu, itu tidak ada rasa sentuhan sama sekali mengenai yaitu bagaimana berbagi, mempunyai rezeki yang terlebih untuk berbagi kepada saudaranya atau kepada tetangganya. Makanya alhamdulillah, tak kalah ibu-ibu misalnya diberikan rezeki yang lebih oleh suaminya, bikin kolak, kasih tetangga kanan kiri depan belakang, kasih itu, kemudian masih lebih lagi bawain ke masjid Al-Quran buat takjil berbuka bersama. Itu kalau kita seperti itu, kalau kita sudah melaksanakan seperti itu, alhamdulillah, itu doanya sangat ya baik sekali. Itu doanya baik semua itu. Barangnya dikasih tetangga, kolak yang orang kasih tetangga, itu pasti doanya bagus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mak, ini ada kiriman dari orang tua saya nih. Apa nih? Kolak. Oh, ya, masakan. Apa yang terucap orang yang menerima ini? Tetangganya. Pasti dia akan mendoakan. Kirim salam ya sama ayah lu. Mudah-mudahan ayah lu sehat, ibu lu juga sehat, berkah rezekinya. Itu. Coba kalau pelit, waduh, doanya gak enak semua tuh. Makanya kalau kita punya rezeki, kita berbagi. Jangan sampai, mohon maaf, tetangga kita kanan kiri depan belakang cuma yaitu mendusin baunya doangan, mendusin bau kolak yang harum karena bercampur sama daun pandan, wanginya minta ampun. Dia masak rendang, dia masak jengkol, mantap ini minta ampun itu. Ya, tetangganya bilang, siapa yang masak tuh? Itu tetangga kita tuh. Nah, kalau kita lebih kita kasih. Kenapa demikian? Insya Allah, tak kala kita diberikan rezeki oleh Allah, maka tentu kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ramadan ini kesempatan buat kita untuk apa? Untuk berbagi. Bapak punya rezeki, bagi-bagi sembako. Jangan ngasih sembako yang jauh dulu, jangan. Yang terdekat dulu. Ini mohon maaf, bagi sembakonya katakanlah sudah dipak-pakin, sudah dirapiin.
ngebaginya jauh bener, ngebaginya ke Contok, ngebaginya ke Citayam, tinggal orang pada Bangan Timur melihatin doangan. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau bapak punya rezeki, ya, kemudian mau menyalurkan sembako, kasih tetangga yang terdekatdulu. Terdekatkan dulu Pak, jangan yang dulu Bapak Ibu, ya, jangan sampai tetangga kita ngeliatin. Terus sembako mantap banget. Mau diantar ke mana? Diantar ke Ciledug, diantar ke Bekasi. Padahal kanan kiri depan belakang memerlukan yang itu bantuan berupa sembako. Mudah-mudahan tentunya apa yang saya sampaikan ini sekedar watawasul sekedar kita saling ingat mengingatkan, ya, diantara kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah. Makanya sebelum saya akhiri, alhamdulillah kita pertahankan puasa kita. Jangan sampai ya puasa kita jebol. Apalagi mohon maaf, ya, kita jangan menganggap enteng puasa wajib ini. Ada orang yang tidak berpuasa, misalnya dia seorang muslim, dia tidak berpuasa, begitu pas siang umurnya sampai, bapak, ibu sekalian, kita umur nggak tahu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang menyawa itu akan merasakan kematian. Tak kala di siang hari dia tidak berpuasa, dia sebagai seorang muslim, dia tidak berpuasa, umurnya sampai dia meninggal dunia, maka gelarnya adalah su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan tidak baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita inginnya meninggal dunia itu dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik, dalam keadaan berpuasa. Yang paling terakhir sekali saya pesan buat kita semua yang punya kampung. Nah, saya pesan nih, yang punya kampung, kalau mau pulang kampung bayar zakat dulu di sini. Jangan rumahnya di Pademangan Timur, rumahnya dekat Masjid Al-Qur'an, bayar zakat fitrahnya di Tegal. Jangan. Kenapa? Ya, kita sehari-hari adanya di sekitar Pademangan Timur atau di wilayah Masjid Al-Qur'an. Jangan ngasih, ya, zakatnya itu jauh benar. Jangan. Kenapa? Kita nggak tahu namanya umur. Bukan berarti saya melarang, enggak. Umur kita nggak tahu. Bapak, saudara, ibu sekalian, begitu pas mau pulang kampung ke Tegal, pulang kampung Pekalongan, pulang kampung Surabaya misalnya, umur sampai di jalan belum bayar zakat. Wah, itu meninggal yang termasuk yaitu su'ul khotimah, meninggal yang kurang baik. Jadi kalau mau pulang kampung, selesaikan dulu bayar zakat fitrahnya nih. Gimana? Bayar rumah terdekatnya dekat Masjid Al-Qur'an, Masjid Al-Qur'an, bayar kepada panitia. Jangan jauh-jauh. Gitu. Itu saya pesan untuk kita semua. Demikian yang bisa sampaikan. Yang benar itu tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dari pribadi saya sebagai manusia biasa. Demikian yang saya sampaikan. Kalau bisa maaf, ada dengan salah. Nasr minallahi wa fadlun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.